selain dirimu kasih. Ini kenapa ini? Kok dangdut-dangdut mulu? Julid banget, asli menjulitin juri aja. Lajuda honggehem kabi kushi. Itu kenapa tuh si DP sama Ati Kodong sindir-sindir? Kenapa lupa deh? Ini tau gak, DA7 ini akan menghasilkan idola baru yang dihina-hina tuh sama si Kodong. DP sama Nikita, dia berantem. Lesti, kalau gue sih tetap terlesti-lesti, kalau dia terkodong-kodong ya. Ngoceng di teknik. Tapi jujur ya, di kampung-kampung yang punya suara seperti Lesti itu banyak. Ada juri ya kan, nanti nggak pernah ikut audisi. Ya kan, nggak pernah lihat suaranya bagus, nada tinggi aja nggak bisa. Terus dandannya ala-ala, tiba-tiba jadi juri. Ala yang penyanyi dangdut yang ketekan. Meneketehe. Selain dirimu kasih tiada. Kayak kontestan gue, kayak di akademi, kayak peserta dangdut gue. Padahal kan gue senior. Ini kenapa ini? Kok dangdut-dangdut mulu? Ih, Nora. Loh, dangdut itu lagi rame, Say. Apa? Lagi debar, lagi lebar. Nih. Oh, kok bisa? DA7. Terus kenapa? Ada idola baru gue, nanti akan muncul idola-idola baru nih, ya kan? Tapi kenapa ya banyak tuh yang sirik-sirik, yang julid-julid, yang kayaknya dia nggak menang deh, kayaknya dia nasibnya agak kurang gimana, jadi julid banget, asli menjulitin juri aja. Oh, yang lagi lewat di FYP gue. Siapa? Oh iya, itu kenapa tuh si DP sama Ati Kodong sindir-sindiran? Kenapa lupa deh? Perlu gue di tengah-tengah nih. Kenapa ini? Kenapa? DP kenapa? Ati Kodong kenapa? Lu berdua berantem. Nah, kalau di sini gua bela DP. Gua ngebela Dewi Persikwi, gua bela. Karena apa? Karena gua lihat lu benar. Lu mempertahankan anak-anak yang sekarang lagi berjuang nih, yang dihina-hina tuh sama si Kodong. Ya kalau versi gue sih, bahasa gue tuh dihina, bahasa gue. Karena misalnya, lu ngapain lu kirim-kirim gift? Lu kan masih miskin-miskin yang kirim gift, yang terima gift itu kaya-kaya, lu menangis abis itu kan. Nggak boleh begitu si Kodong. Ya kan, enggak, mungkin si Kodong itu mikir, ya lu kasih gift, nanti pemenangnya yang gara-gara gift menang juga nanti nasibnya kayak si Kodong, tiba-tiba di kampung nasibnya kurang, tidak seperti Lesti begitu. Tapi kalau gue lihat sih Kodong itu sama Lesti karena usia juga mempengaruhi kan gitu. Karena Lesti itu kan muda, jadi orang kayaknya lebih fokus ke yang muda. Terus si Kodong kan cuma juara 2, jadi orang fokusnya tuh ke juara 1 gitu. Terus Kodong mungkin udah dewasa, jadi orang fokusnya ke Lesti gitu. Tapi ya dikasih kesempatan juga kali Bu si Kodong ini untuk jadi juri kek. Ya kan? Biar dia nggak kepanasan, biar nggak ngoceh-ngoceh, biar nggak berantem sama si DP sama Nikita, dia berantem sama si Ono, berantem sama si Kang Saipul, berantem sama Kodong juga berantem. Nah, biar kagak berantem nih, si Kodong dikasih kesempatan Bu jadi juri ya, biar dia tidak ngoceh-ngoceh. Gua rasa segini, Say, nggak bisa dibandingkan Lesti sama yang juara 1 sama juara 2, karena yang juara 1 tuh pertempurannya tuh gila, itu keren banget. Tapi suaranya bagusan Kodong. Kalau gue lihat sih bagusan Lesti. Kalau gue sih tetap terlesti-lesti. Kalau dia terkodong-kodong ya. Kalau gue terlesti-lesti. Enggak, sumpah. Jadi gini, kalau Lesti itu dia bagus di teknik. Tapi jujur ya, di kampung-kampung yang punya suara seperti Lesti itu banyak. Kalau yang banyak kenapa? Gue juga bisa nyanyi. Coba. Najuda honggehem kabi kushi kabi gem. Ini pasti dangdut kalau bisa main dia. Nehi ya Caca, masa India? Orang lagu dangdut ya, tuh cuma dangdut ada. Gue kalau nyanyi dangdut ya lebih bagus daripada juri-jurinya. Cuman gue gak mandel aja. Ngomongin juri nih ya. Seraut wajah tampan, kan? Sangat mempesona. Gue lagi mandel aja. Itu lagu Dewi, lagu Kodong cuma lu cari lagu Kodong. Gak dapat lu kan? Lu bingung juga lah, si Kodong ada lagunya kan? Ya, tapi gini, kalau Kodong itu suaranya lebih ciri khas. Cuman dia mungkin kurang beruntung. Kalau Lesti itu suaranya banyak yang punya. Cuman karena dia yang ikut audisi dan pada saat itu mungkin pihak TV dia lagi hoki, lagi beruntung. Nah, jadi dia yang terpromo begitu. Padahal suara siapa itu lebih bagus. Dia satu angkatan nggak sih sama yang Evi Masamba itu? Enggak, itu bawah. Itu tuh bagus tuh, tapi hilang kemana tuh orangnya? Ada, hilang kemarin muncul dia. Oh iya. Sorry guys, gue gak bisa nonton TV lagi guys. Sorry guys ya. Nih, nah sekarang ini tau nggak, DA7 ini akan menghasilkan idola baru
Nah idola barunya nih, kalau gue sih jujur ya, gue menjagokan Arbil. Iya, Karena Arbil kenapa suaranya bagus, juri-juri, ganteng. please juri-juri, jangan berdasarkan gift, ya kan? Kalau nanti mengatakan orang bagus dari gift, berarti itu nggak objektif. Harus berdasarkan kualitas. Kalau saya sih nyaranin gift itu dihilangin. Harus penilaian berdasarkan dari juri aja. Jadi biar si Kodong nggak ngoceh-ngoceh. Berarti lu ikut karena nanti di 3 besar. Ini aku tadi baru denger nih di 3 besar nih. Oh mau dihilangkan katanya Dewi gini. Mau dihilangkan nggak ini supaya tidak ada gift-giftan, supaya konsen. Nah itu berarti lu bagus. Neng Dewi bagus. Neng Dewi kalau dihilangkan saya setuju. Udah Neng Dewi kan udah senior nih. Udah tau lah mana yang bagus, mana yang enggak ya kan. Ya udah. Berdasarkan penilaian dari juri-juri aja, jangan berdasarkan dari gift. Kalau gift nanti nggak objektif, subjektif. Biasa aja nanti keluarganya yang ngirim banyak. Tapi penilaian itu nggak ada dibilang dari gift sih gitu ya, nggak ada gitu. Tapi memang kalau gift ini kan dari zaman dulu juga ada, zamannya Kodong ada loh. Jadi Kodong nggak boleh cemburu juga. Zamannya Kodong ada SMS sama aja. Iya, tapi kan tetap Kodong itu berkualitas lah kalau untuk kelasnya dangdut. Kenapa? Karena ada juri ya kan, nanti nggak pernah ikut audisi ya kan, nggak pernah lihat suaranya bagus, nada tinggi aja nggak bisa, terus dandannya ala-ala, tiba-tiba jadi juri, mending si Kodong di situ. Maksud lu yang dandan ala-ala yang penyanyi dangdut yang ketekan? Meneketehe. Kalau gue kan taunya penyanyi dangdut si D Persik. Iya sih, gue juga bingung ya. Kok misalnya si DP gue ngerti ya, si Soima gue ngerti, Desi gue ngerti, terus kadang-kadang ada Desi gue ngerti. Yang satu siapa? Gue kok nggak ngerti. Apa dia banyak di off air kali ya saya? Tapi prestasinya apa ya? Gue juga bingung kriterianya apa ya? Dia banyak senyum, banyak apa? Cuman ketek doang nampilnya. Gue juga bingung dia. Apa karena dia mau menerima bayaran yang paling murah di situ, yang penting eksis. Oh bisa gitu juga. ya. Kan zaman sekarang banyak tuh orang mau jadi juri, orang mau jadi host. Dibayarnya murah meriah, terus nanti dibayarnya tahun depan. Endingnya didatangi oleh debt collector. Tapi gue sih tetap berharap ya nanti di 3 besar ini idolanya gue Arbil, semoga Arbil benar-benar. Siapa itu Arbil? Cakupan gue. Dari asahan dari kampung kita, Emang ketampanannya bisa mengalahkan ketampanan Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi yang mancung tanpa oplas ini? Tapi jujur dia ganteng banget, idola juri. Tidak ada yang bisa mengalahkan ketampanan Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi di Indonesia ini, apalagi kan Arbil. Tapi kan lu jadi fansnya Arbil, kalau lu fansnya Arbil itu ganteng, kalah cakepan gue. Gak ada lagu dangdut lu, siapa yang milih lu? Arbil, lu tetap bagus sayang. Bagaimanapun juga gue tak mengidolakan lu menjadi juara 1 karena lu paling cocok untuk menjadi juara 1 menurut gue. Jangan salah, Ayu Ting Tingnya tergila-gila sama suara gue. Ayu Ting Ting kan suka banget dengar gue nyanyi. Hah? Apa? Safal nahi hai tu hi to hai manzil mere diwani tere. Kena merah, dolar merah, woi banyak kan? Bilkis tuh suka nyanyi lagu itu karena gue suaranya bagus. Itu kan lagu gue itu. Arbil, lu kalah sama gue. Arbil, lu yang mana sih mukanya si Arbil itu? Ganteng banget, ganteng Indonesia look, suara bagus dari kampung kita asahan. Memang bener-bener keren banget. Kalau nyanyi, dibabat semua nyanyi lagu sama dia. Impossible kalau mengalahkan Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi. Masa Arbil lawannya Raja Bangsawan? Gue berhenti aja deh penyanyi dangdut kalau Arbil lawannya Raja Bangsawan gak berani. Dengar ya, fansnya Arbil, kesombongan, ketampanan, kekayaan di Indonesia ini tidak ada yang bisa mengalahkan Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi. Arbil akan menuju kaya loh. Tapi kan gue udah kaya duluan. Tapi Arbil menuju on the way. Karena Arbil ini adalah benar-benar kalau dia nyanyi semua emang dia siapa? Emang dia itu siapa? Emang dipuja-puja banget? Iya, semua terpukau. Kalau dia nyanyi gak ada yang bilang langsung dia mangap gitu. Dan wow, dan gue tahu kalau Arbil ke depannya masih seperti kemarin-kemarin, gue yakin banget Arbil lah juara DA7. Semua, sebagian aja kali. Udah. Nah, sekarang ini, itu juga tuh Saipul Jamil yang ngoceh-ngoceh, itu gimana tuh? Oh, kalau Saipul Jamil kan istilahnya kalau Saipul menurut gue gini, dia tuh kan dia mantan juri, bertahun-tahun loh dia juri di sana, dia tahu dong keadaan di sana, keadaan syuting segala macam. Menurut gue dia mengkritik, dia kalau mengkritik menurut gue karena dia sayang, karena dia ada di posisi juri dari zaman dulu di situ. Jadi kalau apa yang dia kritik bukan karena dia membenci menurut gue. Ya tapi kan Bang Ipul kan ya karena
kesalahan di masa lalu lah, makanya di-cut ya kan, nggak usah dibahas lagi. Cuman kan sebenarnya gue itu tipe orang yang melihat perjalanan karir si Bang Ipul ini, salut lah ya dengan perjuangan dia kan ya. Tapi ya gara-gara ada kemarin-kemarin jadi ya gimana dong. Tapi kan itu kan masalah pribadi, bukan masalah jujurian, gak ada hubungannya kali. Ya, tapi kan masalah kalau pribadi. artis itu berhubungan dengan image guys. Kalau image-nya udah jelek rata-rata ada televisi yang memberikan kesempatan, ada televisi yang meng-cut. Jadi kan stasiun TV itu beda-beda. Ada yang dia meng-cut apabila image si artis itu buruk. Ada juga image si artis buruk tapi masih dikasih kesempatan. Contoh, Mbak meng-KDRT gue. Apa hubungannya Bang KDRT sama Ya lu? masih dikasih kesempatan sama stasiun TV gitu. Ya, kalau menurut gue segini ya, gue setuju banget dengan yang diomongin sama DP bahwa nanti menuju tiga besar itu katanya tidak ada lagi gift-giftan. Tapi sebenarnya sih gue suka kalau ada gift-giftan. Bagaimanapun juga kan rata-rata misalnya kan kebantu juga, keluarga di kampung juga senang lihat anaknya punya banyak gift, kebantu lah, membantu ekonomi keluarga juga karena adik-adik kita ini kebanyakan, maaf ya punten ya, saya kan kadang-kadang menjadi tulang punggung keluarga. Jadi sebenarnya itu adalah penyemangat, gift-gift itu adalah penyemangat mereka untuk mengeluarkan suaranya lebih bagus lagi, untuk berjuang, untuk berprestasi. Tapi kalau apapun nanti keputusannya di tiga besar ini tidak ada lagi gift, itu semuanya kita tetap berharapkan yang terbaik menjadi juara satu. Gitu deh. Tapi kalau dari Raja Bangsa Satria Mulia Pathaudi, Ati Kodong dan Saipul Jamil diberikan kesempatan lagi untuk menjadi juri dan DP berdamai dengan Saipul Jamil dan Ati Kodong supaya dunia dangdut dan dunia pertelevisian kita menjadi lebih baik lagi image-nya dan tidak ada huru-hara lagi. Tidak. Jadi gue nggak buka TikTok kalian mulu yang ngoceh-ngoceh FYP, berantem-berantem, aduh, mending saling-saling berpelukan, saling-saling puji-pujian, dan ya kalau misalnya penilaian hanya dari juri, tidak ada gift-gift dari penonton, penilaiannya lebih objektif. Kalau penonton kan subjektif, karena mereka tidak paham konsep, tidak paham musik, tidak paham pembelajaran di dalam musik itu. Tapi kalau juri kan dia udah berpengalaman gitu. Jadi kalau saya lebih memilih berdasarkan pilihan juri tapi objektif, jangan pilih kasih. Oke, kalau saya berdasarkan pemenang nanti di nomor 1 nanti, yang pemenang nomor 1 itu berdasarkan semua tidak ada kesalahan, mau itu pitching, mau itu ralnya bagus, mau itu kesalahan, tidak ada lirik-lirik yang salah, tune-nya juga nyampe, keselarasan lagu dengan musiknya juga kawin, penampilan juga oke. Menurut gue semuanya paket komplit ada di Arbil, tetap Arbil menjadi juara. Stop it, dan Arbil, lo nggak mungkin lebih ganteng daripada gue. Lihat alis gue asli nih. Bye bye. Arbil juga asli. Bukan dia aja, Arbil asli. Arbil mantap sayang. Juara. Bye.